Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teteh semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya dan teteh kita kembali lagi di pelajaran IPS. Kali ini masih menggunakan YouTube channel terlebih dahulu, tidak menggunakan Zoom. Minggu lalu atau pekan lalu dan Teteh sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan, yaitu mengisi latihan soal untuk bab 3. Ya, dan Teteh karena bab 3-nya sudah selesai diberikan materinya semua. Nah, sekarang kita akan beralih ke bab selanjutnya, yaitu bab 4. Nah, sebelum kita mulai untuk materi bab 4 pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit informasi untuk A dan Teteh. Jadi, pekan depan insya Allah Ibu akan mengadakan ulangan harian. Jadi, silakan A dan Teteh dipersiapkan dari sekarang untuk membaca materi-materi yang sudah Ibu sampaikan khususnya untuk bab 3 ya. Jadi ulangan hariannya itu khusus yang bab 3 saja, tidak sampai materi yang hari ini Ibu sampaikan. Jadi hanya bab 3 saja. Insya Allah akan melalui Google Form, jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang. Kemudian catatan-catatannya silahkan dilengkapi jika belum lengkap. Dan bagi yang sebelum-sebelumnya yang sudah menonton atau menyimak di YouTube channel ini, silahkan A dan Teteh yang belum mengelis kehadiran segera mengelis ya. Oke, itu sedikit informasinya. Baik A dan Teteh, kita masuk ke bab 4. Ini adalah bab terakhir di mata pelajaran IPS. Kita akan membahas bidang sosial yaitu sejarah. Bab 4 ini membahas mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat bangsa. Oke, A dan Teteh, siapkan alat tulisnya dan juga buku tulisnya. Silahkan simak dengan baik dan catat hal-hal yang penting yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dan Teteh, untuk di materi bab 4 ini ada 3 hal pokok yang akan dibahas ya. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Materi pokok ini, 3 hal ini, kalau dilihat hanya 3 ya, tetapi karena sejarah biasanya pembahasannya lebih banyak. Oke, silakan simak dengan baik. Kita mulai pada pokok materi yang pertama, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi kenapa sih awal mulanya ada kata penjajahan, ada kata kolonialisme, kemudian kenapa bangsa-bangsa barat itu memilih Indonesia untuk disinggahi sebagai negara jajahannya? Nah, kita mulai dari latar belakang kedatangan bangsa barat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Jadi A dan Teteh, kita semua tahu bahwa Indonesia ini banyak sekali sumber daya alamnya. Kita juga semua tahu bahwa Indonesia ini punya banyak keanekaragaman yang mungkin di negara-negara lain tidak punya. Makanya hal inilah yang menarik bangsa barat untuk bisa datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu karena adanya keanekaragaman rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, rempah-rempah ini adalah hal yang menarik, hal yang unik yang tidak ada di negara mereka. Ini makanya mereka tertarik untuk bisa datang ke Indonesia, kemudian bisa menjualnya ke negara merekanya lagi. Jadi supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini alasan yang paling pertama kenapa bangsa barat bisa datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu adanya motivasi 3G. 3G ini bukan jaringan seluler ya, tapi 3G di sini adalah gold, glory, dan gospel. Nah, apa sih gold, glory, dan gospel? Ini mungkin sudah pernah Ibu singgung di kelas 7 ya. Jadi kita ulang lagi. Gold itu artinya adalah emas. Nah, jadi maksudnya emas ini gimana? Maksudnya adalah mereka datang, bangsa barat ini ya, datang ke Indonesia ini untuk mencari kekayaan. Tadi dengan menjual rempah-rempah dijual kembali dengan harga mahal ke negaranya. Nah, yang kedua yaitu glory. Glory ini artinya adalah kejayaan. Jadi mereka
karena satu dan lain hal, nah ingin berjaya, ingin bisa menguasai seluruh, negara yang ada di belahan bumi manapun, salah satunya adalah Indonesia, makanya mereka mencari kejayaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah gospel. Gospel ini maksudnya adalah menyebarkan agama Nasrani. Nah, semangat mereka untuk menyebarkan agama Nasrani ini sangat tinggi sehingga zaman dahulu kala kan mungkin beberapa negara ada yang masih belum mempunyai agama ya. Maka oleh sebab itu, nah mereka datang dengan semangat gospel ini, menyebarkan agama Nasrani. Nah, motivasinya namanya motivasi 3G. Kemudian, alasan yang ketiga atau latar belakang yang ketiga kenapa bangsa barat datang ke Indonesia ini adalah revolusi industri. Maksudnya apa revolusi industri ini? Revolusi industri ini adalah perkembangan industri yang ada di bangsa barat ya. Jadi mereka ini sudah sejak lama industrinya selalu yang paling unggul dalam hal bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya. Salah satunya adalah mereka bisa menemukan kompas, kemudian untuk pelayaran pun dalam hal navigasi mereka sudah unggul. Makanya mereka dengan adanya revolusi industri ini ingin menjelajah ke semua yang ada di belahan bumi ini. Nah yang keempat, nah ini alasannya yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Seperti AA dan Teteh ketahui, karena adanya peperangan pada saat itu, maka inilah tadi ya masih ada sangkut pautnya dengan motivasi 3G itu. Karena jatuhnya Konstantinopel ini, maka mereka mencari ke berbagai negara yang lain supaya untuk mencari kejayaan tersebut, supaya mereka tidak dianggap lemah eh, oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, yang kelima yaitu kisah perjalanan Marco Polo ini salah satu mengapa bangsa-bangsa barat khususnya semangat untuk mengadakan perjalanan ke berbagai belahan bumi yang ada di bumi ini. Jadi mereka karena adanya kisah perjalanan ini, wah Marco Polo saja bisa berjalan-jalan atau bisa mengarungi samudra dan lain sebagainya. Makanya bangsa barat pun juga mengikuti hal tersebut. Nah, yang keenam ini masih ada kaitannya dengan revolusi industri juga ya, yaitu penemuan kompas dan juga navigasi. Karena dengan adanya kompas dan navigasi ini, mereka bisa melihat arah-arah yang ada di lautan. Kemudian yang ketujuh, ini adanya teori heliosentris dari Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Dengan adanya hal tersebut, mereka semangat untuk bisa mendatangi negara-negara yang ada di belahan bumi manapun. Itu adalah beberapa latar belakang kenapa bangsa barat ini bisa datang ke Indonesia. Nah, yang selanjutnya setelah latar belakang kita lihat rute perjalanan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, bisa dilihat A dan Teteh. Ini ada yang jalur warna biru, warna hitam, dan warna merah. Untuk warna merah ini adalah jalur kedatangan bangsa Portugis bisa datang ke Indonesia. Jadi, Indonesia ini sebetulnya tidak hanya didatangi oleh Jepang dan Belanda saja, tidak, tetapi juga ada negara lain yang pernah singgah ke Indonesia. Yang pertama yaitu Portugis, itu jalurnya warna merah, kemudian jalur yang biru ini ada negara Belanda, dan yang hitamnya yaitu Spanyol. Nah, kita akan bahas rute selanjutnya dan tokoh-tokohnya siapa saja yang datang ke Indonesia dari bangsa barat ini, khususnya di negara Portugis, Belanda, Spanyol, juga nanti ada pembahasan yang Inggris. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, rute perjalanan bangsa barat dan beserta tokohnya. Yang pertama kita akan bahas adalah negara Spanyol atau bangsa Spanyol ya. Tokohnya yang pertama yaitu Christopus Columbus. Nah, Christopus Columbus ini bangsa Spanyol berjalan dari Lisbon ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Kemudian pada tahun 1492 ini Christopus Columbus menemukan benua Amerika. Meskipun memang kabar terbaru katanya yang menemukan benua Amerika ini bukan Christopus Columbus ya. Mungkin Ada dan Teteh sudah tahu siapa, kemudian faktanya bagaimana. Nah, ini
menjadi catatan sejarah yang menarik untuk kita bahas. Kenapa kok bisa bukan Christopher Columbus atau kenapa kok baru dibahas sekarang. Nah, kalau untuk di buku Sejarah dan Teteh itu tidak ada untuk tokoh-tokohnya ini, tapi ini penting untuk kuasa A dan Teteh. Nah, yang kedua tokohnya yaitu adalah Ferdinand Magellan dan J.S. Delcano. Ini rutenya sama seperti halnya Christopher Columbus. Kemudian dilanjutkan Ferdinand Magellan ini menemukan selat dan akhirnya diberi namanya Selat Magellan. Magellan ya harusnya, tapi seringnya disebutnya Magellan. Kemudian dilanjut lagi pada tahun 1521 di Kepulauan Masava, sekarang ini namanya adalah negara Filipina. Magellan ini tewas karena peperangan dengan bangsa yang ada di Filipina atau penduduk yang ada di Filipinanya ini. Kemudian dilanjutkan perjalanannya oleh J.S. Delcano ini sampai akhirnya perjalanannya sampai di Pulau Maluku. Inilah bagaimana ceritanya kenapa bangsa Spanyol akhirnya bisa sampai ke bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis ini ada 3 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias ini dari daerah timur, kemudian beralih ke pantai barat Afrika, dilanjut lagi mendarat di selatan benua Afrika. Ini sampai ke Tanjung Harapan, tapi tidak sampai ke Indonesia. Nah, dilanjutkan perjalanannya ini oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama ini dari pelabuhan Lisabon melanjutkan Bartolomeus Dias, kemudian perjalanannya sampai ke Calicut India dan Goa di pantai barat India. Nah, itu perjalanan untuk yang Vasco da Gama. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Alfonso de Albuquerque. Ini melanjutkan ekspedisi sebelumnya dan akhirnya bisa sampai ke Maluku. Sama seperti halnya Spanyol juga ya. Jadi sampai ke Maluku bangsa Spanyol dan Portugis ini. Namun untuk bangsa Spanyol dan Portugis ini sebelumnya itu sudah ada perjanjian dunia. Mereka harusnya ada pembagian wilayah. Jadi wilayah barat dan wilayah timur. Jadi yang Spanyol itu misalnya bagian timur, yang Portugis itu bagian barat. Nah, itu sebelumnya sudah ada perjanjian, namun karena mereka akhirnya bertemu sama-sama di Maluku, nah akhirnya terjadilah peperangan. Ini hanya sekilas saja ya, tapi sebetulnya ada memang, tapi tidak didetailkan. Ibu berikan materinya karena yang penting ada Teteh tahu tokohnya siapa saja dan rutenya bagaimana. Ini untuk bangsa Spanyol dan Portugis. Kita masih ada 2 bangsa lagi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Untuk bangsa Inggris ini hanya sekilas saja catatan sejarahnya. Tidak banyak hal yang dicatat mengenai tokoh dan rute perjalanannya, tapi yang jelas untuk Inggris ini pelayaran bangsa Inggris singgah di India dan juga mendirikan kongsi dagang yang dikenal dengan EIC atau East Indian Company. Nah, dari India, bangsa Inggris ini melanjutkan pelayaran dan mendarat di Kepulauan Nusantara. Namun tidak berlangsung lama karena mereka kembali lagi tetap ke India. Itu untuk yang Inggris. Jadi tidak terlalu banyak catatan sejarah. Kemudian untuk bangsa Belanda, tokohnya adalah Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser. Nah, ini Pieter de Keyser dan Cornelis de Houtman ini pada tahun 1595 berlayar ke ujung selatan Afrika diarungi oleh Cornelis de Houtman dan armadanya. Kemudian pada tahun 1596 melalui Selat Sunda akhirnya Cornelis de Houtman ini berhasil menginjakan kaki di Pelabuhan Banten. Nah, ini adalah rute perjalanan bangsa-bangsa barat beserta tokohnya bisa datang ke Indonesia. Oke, dan Teteh tadi sudah bahas mengenai latar belakang, kemudian juga rute perjalanan bangsa barat datang ke Indonesia. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana sih kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Jadi, apa sih yang namanya monopoli ini?
Mungkin dan Teteh sudah tahu monopoli itu sebuah permainan ya. Kalau yang mungkin biasanya sering main sama adiknya atau sama keluarganya. Nah, atau mungkin sekarang juga sudah ada di aplikasi. Nah, monopoli sendiri ini adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, ini arti monopoli dalam bidang ekonomi ya. Kalau tadi dan Teteh mungkin taunya hanya di permainan saja, kan juga dalam hal permainan monopoli pun yang dikatakan yang menang adalah yang paling berkuasa, yang paling banyak hartanya, kemudian yang paling banyak uang dan bangunan dan lain sebagainya. Begitupun dalam hal ini monopoli ini adalah penguasaan pasar. Jadi yang paling berkuasa yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Jadi ada yang menentukan pasar tersebut mau bagaimana itu ya. Nah, di monopoli ini terbentuklah yang namanya VOC ya, seperti halnya yang sudah kita bahas di materi kelas 7. VOC ini merupakan perserikatan dagang perusahaan dagang Belanda. Nah, tujuannya kenapa mereka mendirikan VOC ini? Awalnya mereka itu mendirikan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda. Oleh pemerintahan kerajaan Belanda ini, VOC diberikan hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak oktroy. Nah, hak oktroy ini itu apa saja isinya? Nah, ada 6 hal penting yang ada dalam hak oktroy ini. Yang pertama yaitu hak mencetak uang, kemudian hak memiliki angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, yang keempat hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, yang kelima hak memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan yang keenam yaitu hak mendirikan benteng. Nah, VOC ini sudah ada haknya sehingga mereka dengan bebasnya melakukan hal-hal monopoli tersebut, terutama di bidang perdagangan rempah-rempah. Nah, inilah mengapa akhirnya mereka dengan percaya dirinya dengan mudahnya memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, ini akhirnya kondisi masyarakat di Indonesia bagaimana? Nah, kita akan lihat di yang selanjutnya. Nah, dan Teteh pengaruhnya hak oktroy tadi yang sudah diberikan oleh kerajaan Belanda untuk VOC, dengan adanya hak oktroy tersebut, Belanda memaksa kerajaan di Indonesia ini untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Jadi segala jalan ditempuh oleh bangsa Belanda untuk bisa mendapatkan kontrak atau tanda tangan kontrak dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukannya, salah satu cara liciknya yaitu adalah dengan politik adu domba atau dikenal dengan istilah Divide et Impera. Ini adalah salah satu cara bagaimana mereka bisa mendapatkan kontrak dari kerajaan-kerajaan. Nah, caranya politik adu domba ini seperti apa? Caranya yaitu dengan mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan yang lain supaya kerajaan-kerajaan ini saling bermusuhan sehingga akhirnya mau berpihak pada Belanda. Nah, untuk meluaskan kekuasaan ini, VOC juga mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer. Beberapa gubernur jenderal seperti Antonio van Diemen, kemudian Johan Matsuycker, kemudian Rudolf van Gon, Cornelis Johnson Spelman ini mengalami kebangkrutan akhirnya pada abad 18, kemudian korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya pada tanggal 13 Desember 1799 VOC ini dibubarkan dan mulai tanggal 1 Januari tahun 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintahan Belanda atau sering disebut dengan masa pemerintahan Hindia Belanda. Inilah pengaruh monopoli dalam perdagangan yang ada di bangsa Indonesia. Jadi mereka ini ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara membeli rempah-rempah harganya murah di petani Indonesia, kemudian dijual dengan harga yang mahal ke bangsa merekanya sendiri. Itulah cara licik mereka untuk memonopoli perdagangan. Yang selanjutnya kita akan bahas, ini Ibu akan membahas sedikit mengenai pemimpin VOC dan kebijakannya. Siapa saja sih yang menjadi pemimpin VOC ini dan apa sih kebijakannya
Untuk di buku paket A dan TT ini tidak ada ya, tetapi memang sudah langsung pada kebijakannya. Jadi A dan TT silahkan ditulis untuk pengetahuan A dan TT. Ya, jadi ada 6 pemimpin VOC yang ada dalam catatan sejarah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Peter Both. Peter Both ini kebijakannya yang pertama ada pendirian pos perdagangan di Banten. Dia membuat pos perdagangan, kemudian juga membuat perjanjian dengan Pulau Maluku untuk menguasai rempah. Nah, ini kebijakan pada zaman Peter Both. Kemudian yang kedua, pemimpin yang kedua ini adalah Jan Pieter Johnson. Ini memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta. Kemudian mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nah, itu untuk yang kedua ya, pemimpin yang kedua. Pemimpin yang ketiga yaitu Herman Willem Daendels. Daendels ini adalah salah satu pemimpin VOC yang terkenal kebijakannya karena dikenang sampai sekarang dengan kerja rodinya dan lain sebagainya. Nah, ini pada saat Herman Willem Daendels ini. Daendels ini kebijakannya yaitu membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Nah, sekarang disebutnya adalah dengan Jalan Raya Pos. Kemudian juga membangun dermaga di Surabaya, membuat pabrik senjata di Semarang, dan membangun benteng di Jakarta serta Surabaya untuk pertahanan mereka. Nah, ini adalah pemimpin VOC dan kebijakannya, baru 3. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Pemimpin VOC yang keempat yaitu Thomas Stamford Raffles. Nah, mungkin ANTT sudah tidak asing dengan yang namanya bunga Raffles ya. Nah, ini ya, jadi ada kebijakan juga ada penemuannya. Jadi untuk Thomas Stamford Raffles ini salah satu pemimpin VOC, dia membuat kebijakan yaitu membentuk Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan. Kemudian juga mengenalkan mata uang dan menghapus pajak hasil bumi, dan juga penemuan tanaman Rafflesia arnoldi, dan juga menghapus kerja rodi. Ini pas zamannya Stamford Raffles. Dan yang selanjutnya untuk pemimpin yang kelima yaitu Van der Capellen. Ini mengurangi monopoli rempah di Maluku, kemudian juga menghentikan sewa tanah di Kerajaan Mataram Yogyakarta. Nah, uniknya untuk pemimpin VOC yang kelima ini, karena seperti dan kita lihat ya, jadi kan itu seperti pro pada rakyat Indonesia dengan cara mengurangi monopoli, kemudian menghentikan sewa tanah. Ini akhirnya oleh pemerintah kerajaan Belanda dianggap tidak, istilahnya tidak kuat ya Pak, kepemimpinannya dianggapnya lemah, sehingga akhirnya diturunkan jabatannya menjadi pemimpin dan diganti yang keenam yaitu Van den Bosch. Nah, Van den Bosch ini memiliki kebijakan yaitu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, apa saja yang dimaksud dengan sistem tanam paksa, kemudian tadi ada sewa tanah dan lain sebagainya, itu kita akan bahas minggu depan ya. Dan Teteh. Baik A dan Teteh, mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini. Silahkan A dan Teteh catat hal-hal penting yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Kemudian jangan lupa juga A dan Teteh list kehadiran supaya Ibu bisa melihat siapa saja yang sudah mencatat menyimak dengan baik ya. Jadi yang sudah komentar itu harus yang sudah menyimak dan sudah mencatat. Oke, nah Teteh, kemudian jangan lupa untuk pekan depan, minggu depan, silahkan dipersiapkan untuk ulangan harian bab 3 ya. Jadi Ibu sudah beritahukan dari sekarang supaya Adan Teteh bisa bersiap-siap. Terima kasih banyak untuk Adan Teteh semuanya. Mari kita akhiri pelajaran IPS kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak dan Teteh, mohon maaf untuk segala kekurangan. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.